أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama mengawali kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kuliah ke-27. Insyaallah kita akan menjelaskan tafsir ringkas surat Al-Baqarah ayat 26-27. Kita akan mulai dengan menjelaskan ayat 26. Apa yang salah, Pak? Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annal haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Silakan Toli terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Singkatnya, Allah tidak merasa yastahyi, arti-artinya itu tidak merasa malu atau tidak merasa segan untuk menciptakan perumpamaan tentang kekuasaan Allah, bagaimana Allah menciptakan makhluk yang kecil tapi sangat lengkap, menyeluruh, detail, sistematis, susunannya sistemik. Nah, di sini yang akan dijelaskan itu adalah ba'udoh. Ba'udoh itu nyamuk. Ba'udoh. Allah ba'udoh. Kemudian Allah juga bisa memberikan pama paukoha, makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Tuh. Nah, makhluk. Jadi Allah akan bagaimana ini nyamuk dan yang lebih kecil ini nyamuk. Nanti sikap orang beriman bagaimana, sikap orang yang kufur bagaimana. Kita akan jelaskan dulu bagaimana Allah menciptakan nyamuk dan makhluk-makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Inilah uraiannya. Nah, kita tinggalkan dulu ayat 27, kita langsung ke uraian tentang nyamuk dan makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Makhluk yang lebih kecil itu saya menemukan sebuah tafsir ilmiah
yaitu jasad renik. Seperti apa uraiannya? Pak Uli akan membacakan dari tafsir ilmi itu, yang disusun oleh tim Kementerian Agama. Silahkan. Makhluk berukuran kecil seperti nyamuk tidak berarti memiliki organ dan cara kerja organ yang lebih sederhana dibandingkan yang berukuran besar. Nyamuk digambarkan sebagai hewan pengisap darah, padahal hanya nyamuk betina yang mengisap darah untuk memperoleh protein guna mematangkan telur yang dikandungnya. Nyamuk jantan dan betina memakan nektar bunga, jadi terlihat jelas pentingnya nyamuk betina mengisap darah untuk meneruskan keturunannya. Nyamuk memiliki organ yang tidak ditemukan pada makhluk lainnya. 6 buah pisau pengiris yang bekerja seperti gergaji terletak di ujung proboscis. Satu organ berbentuk tabung terletak di kepala nyamuk. Pada waktu proses pengirisan berlangsung, nyamuk menyiramkan cairan ke luka. Cairan ini membuat daerah di sekitar luka mati rasa dan mencegah darah membeku. Dengan demikian, korban tidak merasa terganggu hingga proses pengisapan darah berjalan lancar. Itu jadi makhluk kecil seperti nyamuk tidak berarti sederhana, tetap memiliki bagian, memiliki keteraturan, satu sama lain terikat dalam sebuah sistem dan punya makna, punya maksud. Gitu. Nah, itu semua kalau yang menyikapi orang beriman akan mengetahui itu kebenaran, itu yang menciptakan yang maha benar, itu bukti tentang Allah itu ada dan Allah itu bekerja. Allah maha memiliki irodah, kehendak, Allah memiliki kudroh, kekuasaan, Allah memiliki ilmu, pengetahuan, dan Allah menciptakan dengan badiah. Badi itu yang inovatif, baru, tidak ada sebelumnya, canggih, keren, tidak bisa ditandingi oleh manusia. Gitu. Nah, begitu. Oh. Padahal itu seekor nyamuk. Belum lagi nanti nyamuk itu pun bisa memberikan manfaat. Nah, mari kita lanjutkan. Sekarang kita karena ini keterbatasan narasi, keterbatasan waktu, tentu kita hanya memberikan contoh bagaimana nyamuk yang dianggap kecil ternyata memiliki bagian-bagian yang sistematis. Salah satunya ada yang khas organ pada nyamuk, yaitu memiliki 6 buah pisau penggiris yang bekerja seperti gergaji. Tetapi uniknya lagi memiliki tabung. Pada saat dia mengisap, maka dia akan mengeluarkan cairan dari tabung itu yang dua punya fungsi. Fungsi yang pertama, kita menjadi tidak merasa. Fungsi yang kedua, untuk mencegah darah itu membeku. Karena kalau membeku dia nggak bisa ngisap. Luar biasa. Gitu. Cairan ini membuat daerah di sekitar luka mati rasa dan mencegah darah membeku. Tuh. Nah, ini makhluk kecil ini kalau yang bukan Allah yang badius samawat, yang memiliki ilmunya tinggi, punya kehendak, penguasaan, detil, lengkap, menyeluruh, tak mungkin bisa menciptakan makhluk sejenis nyamuk. Dan kalau toh ada manusia yang bisa juga, maka manusia hanya bisa duplikasinya gitu. Nah,
Kita sekarang akan menjelaskan yang pama paukoha. Pama paukoha itu makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Silakan. Mikroorganisme atau jasad renik memiliki satu kesamaan, ukuran sangat kecil. Judulnya dulu Pak, judulnya dulu Pak. Ilmuwan Muslim lebih dulu menemukan jasad renik atau mikroorganisme sebagai penyebab penyakit. Mikroorganisme atau jasad renik memiliki satu kesamaan, ukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Ilmu yang mempelajari kehidupan dan lingkungan hidupnya disebut mikrobiologi, yang penemunya di Eropa dimulai oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1675. Kemudian diteruskan para ilmuwan lain. Marcus Trentis Caro, seorang peneliti dari Roma, menyarankan agar manusia tidak membangun rumah di sekitar rawa, karena di tempat itu banyak makhluk sangat kecil yang tidak terlihat mata melayang di udara, memasuki tubuh melalui mulut dan hidung yang memicu timbulnya penyakit. Sementara di dunia Islam, Ibnu Sina abad ke-10 dalam buku Al-Qanun fi al-Tib atau The Canon of Medicine menyebutkan bahwa tinja terkontaminasi dengan organisme yang tak tampak. Al-Hasan Al-Qomari dalam Al-Ghina wa Al-Muna membahas penyebab dan akibat gonore. Al-Tabari, orang pertama yang menyebutkan tuberkulosis adalah penyakit infeksi tidak hanya menyerang paru-paru tetapi juga organ lainnya. Baha al-Daulah 1507 menemukan bahwa batuk disebabkan oleh bakteri. Para ahli di Eropa baru menyadari hal ini 100 tahun kemudian. Ini yang oleh Allah sebut pama paukoha, makhluk yang lebih kecil dari nyamuk, gitu. Nah, tentu itu yang lebih kecil itu punya eksistensi. Ini disebut mikroorganisme, bisa diartikan jasad renik. Memiliki satu kesamaan, ukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata. Mungkin harus pakai mikroskop atau pakai loop, alat pembesar makhluk satu sel, makhluk yang kecil-kecil itu. Ternyata penelitian di Eropa itu baru tahun abad 17, 1675 menemukan bahwa itu ada penyebab penyakit disebabkan oleh mikroorganisme tadi yang kecil, tidak bisa terlihat. Salah satunya untuk, kan ilmu itu ada kebagi tiga ya, ilmu itu tentang hakikat ilmu, itu disebut dengan kajian ontologi. Yang kedua, metodologi merumuskan, menemukan ilmu, itu epistemologi. Dan yang ketiga itu manfaat, kegunaan, nilai dari ilmu, yaitu aksiologi. Nah, salah satu aksiologinya, saran dari temuan itu adalah jangan membangun rumah di sekitar rawa, karena di tempat itu banyak makhluk sangat kecil yang tidak terlihat mata, melayang di udara. Nah, ini yang papa-papa itu yang mikroorganisme itu. Gitu. Nah, itu baru ditemukan tahun 1675. Sementara ilmuwan Muslim abad ke-10, tahun 9. Tahun 900 sudah merumuskan, dan sekarang ditulis, ada kitabnya. Ibnu Sina misalnya, beliau menulis dalam bahasa Arab tuh Al-Qanun fi Tib. Qanun itu arti-artinya kaidah atau bisa juga kumpulan aksioma-aksioma
tentang ilmu. Dan kanun juga dikutip dari bahasa Arab, dikutip. Kanun menjadi konstitusi. Karena konstitusi itu peraturan tertinggi dalam mengatur negara. Itu. Jadi bahasa Arab ini pernah digunakan di Eropa. Saya cerita, ada 3 titik Islam masuk ke Eropa itu. Titik yang pertama, ini yang paling bertahan lama di wilayah yang sekarang dinamakan dengan Spanyol dan Portugal. Dulu disebut Andalusia. Karena wilayah itu pernah dikuasai oleh raja-raja Pandal. Itu. Nah, ini cukup lama. Dari 711 sampai Islam terusir sama sekali dari wilayah ini pada 1 Januari 1601. Kekuasaannya jatuh lebih awal, yaitu pada tahun 1498. Itu. Nah, tapi di sini tidak terlampau membekas pada ilmu. Kenapa? Karena yang belajar juga orang-orang dari wilayah Afrika dan Asia Barat. Jadi hanya tempatnya saja di Eropa. Gitu, memajukan Eropa. Kenapa? Orang Eropanya tidak mau, a priori tidak mau belajar. Jadi kemajuan Eropa di Spanyol itu sebetulnya numpang saja di Eropa. Orang Eropanya nggak maju. Yang maju siapa? Orang barbar. Afrika itu barbar. Kemudian orang Arab. Gitu soalnya. Kenapa Eropanya? Eropanya ketinggalan. Primitif. Gitu. Titik yang kedua. Ini cerita. Ini ada pulau di Mediterania. Nah, itu pernah dikuasai hampir nggak sama kerajaan Muslim sekitar 240 tahun. Di tempat ini kemudian berdirilah universitas. Nah, universitas ini kemudian pada saat pulau ini kembali dikuasai oleh Italia, tapi Italia lebih terbuka. Kampus-kampus yang sudah berada itu tetap dibiarkan berdiri. Salah satunya di Napoli. Nah, itu kampus ini karena didirikan oleh Muslim, itu kuliahnya pakai bahasa Arab. Beberapa tahun setelah orang Islam tidak berkuasa di wilayah ini, tetap bahasa pengajarannya bahasa Arab. Buku-bukunya, buku-buku dalam bahasa Arab. Kuliahnya. Tapi lama-kelamaan mereka gengsi. Masa kita bukan Muslim, berada di wilayah Eropa, tapi yang digunakan bahasa Arab, maka diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Tapi aslinya masih dibiarkan. Nah, ini salah satunya. Al-Qanun Tib. Oleh sebab itu, beberapa kaidah dalam bahasa Inggris, misalnya, itu asalnya bahasa Arab. Gitu. Gitu kira-kira. Nah, ini titik yang kedua. Nah, kalau titik yang ketiga, melalui Eropa Timur. Nah, ini beda. Kalau yang titik ke ini lebih gaya Turki. Kalau Turki lebih mengedepankan kekuasaan. Kekuasaan, dikuasai, sebarkan agama, dirikan masjid, sebarkan Muslim, tapi tidak terlampau memperhatikan ilmu. Gitu. Jadi hasilnya orang Eropa mengenal masjid, mengenal Islam, tapi tidak mengenal ilmu. Gitu. Jadi ada 3 model. Model mana? Kalau dipadukan ya model yang kedua yang menyebarkan ilmu. Model di Eropa, di Spanyol,
ilmu berkembang, tumbuh. Tapi yang mengajarkan orang Arab, Muslim yang belajar Arab. Kenapa? Orang Eropanya terlampau ketinggalan, jauh tertinggal, gitu. Nggak bisa ngikuti, tahu tertinggal. Jadi ya primitif. Di mulai abad 7 sampai abad 15 tuh masih primitif. Itu kira-kira gambarannya. Karena itu ayat Al-Quran ini lebih dulu dijelaskan oleh ilmuwan Muslim. Posisinya ilmuwan Muslim itu cukup unik. Jadi ilmu itu estafet. Pusat peradabannya boleh jadi Yunani. Lalu ke Eropa. Nah, antara Yunani dan Eropa tuh sekian abad Muslim. Sekarang ini seakan-akan dari abad 8 ke abad 14 itu kosong. Seakan-akan Yunani, Eropa modern. Kelewat. Itu tidak jujur. Tidak jujur. Ada jembatan. Yunani, Muslim 7 abad. Eropa baru zaman modern. Itu apa namanya kalau cerita sejarahnya. Nah, sini hanya menyebut 4 orang saja di antara tokoh yang sudah melakukan penelitian. Oke, itu kira-kira. Padahal yang diteliti cuma tentang nyamuk dan makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Ini disebut dalam Al-Quran. Nyamuk disebut. Nah, jadi Pama paukoha itu diartikan mikroorganisme. Gitu. Sekarang manfaatnya nih. Sekarang kita akan menjelaskan gimana manfaat. Karena tadi ilmu ada 3. Hakikat ilmu, cara mendapatkan ilmu, dan manfaat. Nah, sekarang ini nyamuk ini ada manfaatnya enggak? Al-Quran di ayat lain, yaitu pada surat Ali Imran ayat 191 menyebutkan dalam bentuk doa, Rabbana ma khalaqta hada batila. Orang-orang yang beriman lalu menggunakan hatinya untuk berzikir dan menggunakan pikirannya untuk berpikir. Orang beriman tapi memadukan zikir dan pikir, akal dan hati dipadukan sampai kepada kesimpulan dalam bentuk doa, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua makhluk, termasuk makhluk yang mikroorganisme, itu batilah. Batilah itu sia-sia, tidak berguna, tapi ini manfaat, berguna, mendatangkan kebaikan. Seperti apa manfaatnya? Nah, ini hanya bisa digali, hanya bisa diwujudkan oleh orang yang berilmu. Pak Uli, mohon dibacakan, ini akan menjelaskan sisi aksiologi, yaitu manfaat, kegunaan, nilai guna dari mikroorganisme. Silakan dibaca saja judulnya sampai paparannya. Aktivitas dan kehidupan jasad renik atau mikroorganisme, bukti kekuasaan Allah. Jasad renik hidup di semua bagian biosfer sepanjang masih ada air atau uap air. Jasad renik dapat hidup di tanah, sumber air panas, laut dalam, atmosfer, bahkan di dalam batu dan kerak bumi. Saat ini para ahli bioteknologi mampu melakukan eksploitasi aktivitas jasad renik untuk keuntungan manusia guna memproduksi obat-obatan, enzim, vaksin, vitamin, dan makanan olahan. Jasad renik pun digunakan untuk mendaur ulang sampah perkotaan dan bahan beracun lain agar menjadi bahan-bahan yang aman untuk digunakan kembali. Semua ini bagi orang yang berpikir lurus menjadi bahan renungan yang mengantarkan seseorang menjadi manusia beriman bahwa kekuasaan Allah bersifat itu absolut, mutlak, dan serba mencakup. Yang pertama, menjelaskan tentang
perkembangan ilmu. Jadi ahli bioteknologi mampu melakukan eksploitasi. Jasa hidronik itu ditelaah, digali, didalami, dieksploitasi, lalu menghasilkan manfaat untuk manusia. Di mana adanya? Tuh. Jasa hidronik hidup di semua bagian biosfer. Sepanjang ada air atau ada uap, ada kehidupan. Dia hidup. Mengapa demikian? Allah berfirman, wa khalaqu kulla syai'in minal ma'. Aku menciptakan segala sesuatu berasal dari air, butuh air. Air itu sumber kehidupan. Itu Al-Quran. Jadi mikroorganisme atau jasa hidronik ini dapat hidup di tanah. Dan itu juga ada air, sumber air panas, di laut dalam, di alam atmosfer, di dalam batu, kerak bumi. Itu. Nah, setelah ditelaah, didalami, dieksploitasi oleh bioteknologi, teknologi tentang kehidupan makhluk jasa hidronik ini, ternyata itu bisa menghasilkan manfaat. Untuk apa? Guna memproduksi obat-obatan, enzim, vaksin, vitamin, makanan olahan, mendaur ulang sampah, mengadakan bahan beracun untuk bisa dimanfaatkan, didaur ulang, racunnya dibuang, ternyata membawa manfaat luar biasa. Bahkan mungkin nyamuk juga bisa diteliti, ditelaah. Sekurang-kurangnya kalau tidak langsung kena nyamuk, orang berpikir gimana nyamuk bisa mati, tidak mengganggu manusia, tidak mudah menghisap manusia. Kecuali manusia yang berada di lingkungannya mungkin. Jangan nyamuk masuk ke rumah kita atau berada rumah kita jadi bersih. Nyamuk di mana? Biarlah nyamuk ada habitatnya tersendiri. Gitu. Maka melahirkanlah berbagai teknologi, setidak-tidaknya yang paling kita manfaatkan obat nyamuk saja. Gitu. Jadi kesimpulannya benar. Yang Allah firmankan, Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini tak berguna. Nah ini, ucapan ini berupa doa. Tapi doa oleh orang yang digambarkan memadukan pikir dan zikir. Kenapa perlu memadukan pikir dan pikir? Ini sehingga melahirkan pandangan positif. Karena berpikir zikir itu ada 5 tahap. Zikir itu 5 tahap. Yang pertama itu menyebutkan. Nah ini pekerjaan lidah. Kita sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini zikir lisan. Ini tahap 1. Zikir itu. Tahap yang kedua mengingat. Jadi zakaro zikir artinya mengingat. Nah ini pekerjaan memori. Mengingat Allah. Kalau tadi menyebut nama Allah. Zikir lisan menyebut nama Allah. Tapi diikuti dengan mengingat nama Allah. Mengingat bukan pekerjaan lidah. Itu pekerjaan memori. Pikiran. Yang ketiga, zikir itu meresapkan. Itu merasakan. Jadi kalau lidah menyebut nama Allah. Kalau pikiran mengingat. Kalau hati merasakan. Merasakan. Allah dekat. Sudah 3. Menyebut, mengingat, merasakan. Nah ini kegiatan zikir yang
pokok 3, tapi dampak pada 2. Yang kedua itu ada ulama, ada yang menyebut asarul zikri, efek zikir, yaitu pada sikap. Apa sikapnya? Sikap zikir itu berserah kepada Allah. Karena dia sering menyebut nama Allah, karena dia mengingat nama Allah, karena dia merasakan Allah dekat, maka diikuti buah zikir. Sebut aja buah zikir yang pertama, sikap. Apa sikapnya? Sikap yang paling aslama, berserah kepada Allah. Kenapa kamu berserah? Karena Allah sering disebut, sering diingat, sering dirasakan. Nah, yang kelima, berbuat seperti yang Allah kehendaki. Gitu. 5 nih zikir. Nah, ketika 5 zikir ini berfungsi, itu akan mengaktifkan 2 kecerdasan. Yaitu kecerdasan emosi dan kecerdasan rohani. Kan ada 3 kecerdasan pada diri kita itu. Kecerdasan intelek, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Nah, ini zikir yang 5 ini mengaktifkan kecerdasan emosi. Kalau yang diam itu tidak cerdas. Buang-buang waktu, buang kesempatan. Mulut tidak digunakan, pikiran tidak digunakan, merasakan tidak, sikap bersalah juga tidak. Nah, ini disebut orang tidak cerdas. Namanya gopilin. Gopilin itu artinya orang-orang yang abai, yang lalai, yang buang-buang waktu, buang-buang umur, buang kesempatan. Tiba-tiba argonya jalan terus. Tiba-tiba mati. The end of our life. Di dunia. Itu life di dunia. Itu. Nah, itu tidak cerdas. Siapa yang cerdas? Yang cerdas itu yang perasaannya aktif, rohaninya aktif. Jadi, zikir yang 5 mengaktifkan kecerdasan, emosi, dan rohani. Lalu setelah itu, nalarnya bekerja untuk mengamati, termasuk mengamati nyamuk, mengamati mikroorganisme. Nah, kalau ini dipadukan, maka bekerja dengan 3 sayap. Bisa terbang dong. Terbangnya apa? Dari sisi keilmuan unggul, karena dia punya energi untuk meneliti, untuk mengembangkan. Hasilnya bermanfaat untuk manusia dan mengantarkan orang untuk tauhid. Itu yang keren. Inilah yang dimaksud dengan rumus wahyu atau Al-Quran memandu ilmu. Tapi tidak mudah. Tidak mudah saya menemukan 2 hambatan. Yang belajar Al-Quran nggak mengerti sains. Yang belajar sains tidak mengerti Al-Quran. Jadi dua-duanya membuat kubang, membuat blok sendiri. Itu dua-duanya juga tidak ketemu. Yang belajar Al-Quran tidak mengerti sains. Yang belajar sains tidak mengerti Al-Quran. Makanya harus dijembatani. Tidak mudah menjembataninya itu. Saya berangkat dari studi Al-Quran. Tapi mendengar, belajar, menyimak omongan-omongan para ilmuwan. Hasilnya juga nggak mudah untuk kembali ke zaman klasik kejayaan Islam. Nggak mudah, gitu. Masya Allah. Nah, belum lagi ada kelompok yang ketiga. Saya nggak paham, Al-Quran nggak paham. Wah, itu lebih repot. Yang paham Al-Quran nggak paham sains. Yang paham sains nggak paham Al-Quran. Tapi ada kelompok yang ketiga. Al-Quran nggak paham, sains nggak paham. Atau Al-Quran tahu dikit, sains tahu dikit. Tapi merasa hebat. Walah,
Ini yang menghambat yang ini. Itu. Makanya ayo kita ngaji secara terbuka. Mungkin saya saking bersemangatnya kalau berdialog suka tajam dan dalam. Pikir sebetulnya apa? Saya sering berhadapan dengan yang menguasai Al-Quran tapi nggak paham saya, sering berhadapan dengan yang paham saya nggak paham Al-Quran tapi tidak mau rendah hati. Karena itu gitu. Kalau rendah hati jadi terbuka semuanya bisa. Tapi kalau tidak ada kerendahan hati, wah, tinggi semua. Itu yang saya runtuhkan kalau bertemu dengan yang begitu. Baik, kita lanjut. Kira-kira ini lebih bercerita tentang Masya Allah. Nah, sekarang nyamuk dan jasad renik. Gimana? Ini kaitan dengan sikap, respon. Gimana orang beriman merespon surat Al-Baqarah ayat 26 tadi tentang nyamuk atau jasad renik tadi, mikroorganisme tadi. Orang beriman akan mengambil sikap menyadari bahwa itu kebenaran dari Allah, Rabb mereka. Artinya, ya, itu adalah sains. Sains ini sebetulnya ayat, tapi ayatnya bukan ayat tertulis. Ayat yang tersirat pada alam, pada biologis, pada mikroorganisme. Ayat sebetulnya. Ayat itu apa? Ayat itu bukti. Allah ada, Allah berkarya, karyanya mengagumkan. Luar biasa. Gitu. Nah, ini sikap orang beriman. Gimana orang kafir? Orang kafir sikapnya bertanya, apa maksud Allah dengan perumpamaan itu? Gitu. Jadi bukan menerima, tapi mempertanyakan dengan tingkat resistensi. Resistensi itu penolakan, dan arogansi. Arogansi itu kesombongan. Dua, penolakan dan kesombongan. Jadi resistensi dan arogansi. Itu ayat ini. Nyamuk dan jasad renik. Kita lanjut. Nah, menurut ayat tadi, masih menurut surat Al-Baqarah ayat 26, ternyata banyak menginspirasi manusia jadi beriman kepada Allah. Ada orang yang tadinya tidak beriman, tapi punya hati yang, punya pikiran yang cemerlang, rasa ingin tahu, lalu objektif, lalu neliti. Tapi nelitinya dengan tulus. Maka cukup banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Gara-gara meneliti tadi ayat-ayat yang tersirat itu. Termasuk meneliti nyamuk, meneliti tentang pama-paukoha, yaitu mikroorganisme. Gitu. Tapi banyak pula menyebabkan manusia tersesat dari jalan Allah. Karena sikapnya yang menutup, arogan, lalu resisten. Menutup itu sama dengan menolak, maka cukup yang terpeleset. Jadi terpulang kepada apakah ada lighting, pencerahan dalam pikiran, dalam perasaan, dan dalam rohaninya, atau tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan pencerahan dalam kegelapan. Subhanallah. Nah, lalu tadi di ayat 26, siapa yang Allah tampilkan tapi tidak mendapat manfaat, tidak mendapatkan inspirasi, tidak mendapatkan pencerahan,
itu Al-Quran menyebutnya orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang fasik itu dijelaskan ayat 27. Inilah ayat 27, tadi sudah disebut. Nah, ini yaitu al-fasikin. Siapa fasikin? Saya akan uraikan dulu tentang pengertian fasik dari sisi ilmu bahasa. Fasik itu berasal dari kata fa, sin, qaf. Itu namanya huruf akar. Jadi kalau memahami Al-Quran itu temukan satu kata, cari akarnya. Akarnya ada 3. Akarnya ada 3. Tapi yang 3 itu nanti bisa ada awalan, akhiran, sisipan, tambahan. Jadi paling banyak satu kata itu nanti jadi 7. Jadi tambahannya 4. Gitu ya. Nah, fasikin kalau ditelah dari mana huruf yang akar itu fa, sin, qaf. Dibaca fiskun. Artinya satu, artinya pecah. Fiskun itu artinya pecah, retak. Seperti gelas, pecah, atau nggak sampai pecah berat, tapi retak. Retak. Masih bisa dipakai, tapi retak. Gitu. Nah, ini menggambarkan apa? Satu, orang fasik itu orang yang pikiran, perasaan, dan hatinya retak. Karena retak, tidak bisa difungsikan dengan baik. Satu. Jadi error. Ya Allah, naudzubillah, jangan sampai saya punya ilmu, tapi nanti jadi retak. Kan cukup banyak sekarang ilmuwan-ilmu, hati-hati Pak sekarang. Orang membahas agama, tapi dengan pikiran yang retak. Contoh ya, saya akan berikan contoh bagaimana merumuskan agama dengan al-fasikin, dengan pikiran yang retak. Berzina itu dosa besar. Ini benar. Dosa besar. Tapi dosa besar ini bisa dihapuskan kalau bayar. Bayarnya murah, 2 juta. Jadi orang berzina, ingin dosanya dihapus, bayar 2 juta. Nah, itu PG itu yang ngomong begitu. Karena dia mata duitan yang mengumpulkan uang. Nah, ini kan asik, ini retak. Ngomong agama kok begini, retak. Error, pecah. Itu retak. Ngomong agama gini retak. Dua minggu yang lalu saya jadi narasumber membahas LGBT. Ada 3 narasumber dari UIN Jakarta, saya membahas dari sisi Al-Quran. Dari IPB ada seorang profesor, seorang ibu Uis Sunarti, itu membahas dari sisi ketahanan keluarga. Dan ada Profesor Nur Abdurrahman dari Fakultas Psikologi Gajah Mada. Jadi 3. Gitu. Saya mengutip, ini kan mereka LGBT itu merencanakan mau mengadakan pertemuan di Jakarta. Tapi karena membaca resisten cukup kuat, ya tolak. Masyarakat menolak, MUI menolak, tokoh masyarakat menolak. Lalu diam-diam dia pindahkan, tapi tidak diberitahu pindah kemana. Nah, ternyata itu juru bicaranya alumni UIN, jadi LGBT. Gitu. Rame itu dibahas di forum dosen. Saya komentar singkat saja. Lah, ini bocah terpeleset. Saya nggak pernah masuk di kelas komunikasi. Saya masuk di kelas kesejahteraan, kesos.
di kelas jurnalistik di UIN. Nah, dosen komentar yang lain, ini dosen yang kena ini, yang retak pikirannya. Jadi kan, malah dia, wah alhamdulillah alumni UIN masuk dalam berbagai bidang. Itu jadi LBT sama dengan diakui, diterima sebagai sebuah prestasi, dan alhamdulillah. Pikir, kan ini pasti gitu, retak. Error ngomong begitu. Tidak melihat LGBT itu dikutuk, tidak melihat itu adalah sumber masalah, tidak sumber itu susah, tidak bisa disembuhkan. Nggak melihat itu. Gitu. Nah, jadi kalau sudah adalah pikiran, perasaan dan rohani tidak sinkron, itu al-fasikin. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, al-fasikin itu adalah orang muslim tapi melakukan dosa besar. Itu orang fasik. Dan terus menerus. Kalau sekali tobat, nggak fasikin. Tapi kalau berzina, jadi kebiasaan. Korupsi, jadi habit. Berbuat maksiat, terus melekat. Itu fasikin. Apakah dia beriman? Beriman. Tapi imannya tipis. Itu fasikin begitu. Allah. Nah, jadi tafsir yang ini tafsir menurut ulama ilmu tauhid, yaitu pelaku dosa besar. Apakah kufur? Saya tidak berani, karena boleh jadi masih ada iman, tapi ini iman sudah tipis. Karena bagian-bagian lainnya retak. Yang ketiga, retaknya berat, sehingga fasikin menjadi kafirin. Bapak kalau baca Al-Quran menemukan kata al-fasikin, maka akan 3 maknanya. Itu nanti harus telaah ayatnya. Apakah menggambarkan pribadi yang retak, pelaku dosa besar, atau sampai kepada tingkat yang paling berat, yaitu keluar dari Islam, kufur. Itu. Nah, sekarang mari kita lihat orang-orang yang tidak bisa melihat manfaat, kegunaan Allah menciptakan nyamuk. Tidak bisa melihat, tidak bisa menemukan, tidak bisa merumuskan, tidak bisa mengucapkan bahwa ada makhluk kecil, lebih kecil dari nyamuk, yang disebut mikroorganisme, ternyata itu bisa menunjukkan manfaat, faedah, menggambarkan bahwa Allah Maha Kuasa, dan setiap ciptaan Allah berguna. Itu nggak terlihat. Nah, oleh siapa itu? Oleh orang-orang fasik. Siapa fasik itu? Ada 3. Menurut ayat 27, ini Al-Baqarah 27. Silahkan mau mengikuti sini, Pak Uli. Punten Al-Baqarah 27, dibaca dulu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ini penjelasan tentang fasik menurut Al-Quran. Ini yang disebut dengan tafsir ayat dengan ayat. Ini teorinya dulu. Tafsir itu artinya penjelasan. Penjelasan ayat dengan ayat. Jadi ada ayat yang dijelaskan, ada ayat yang menjelaskan. Ayat yang dijelaskan yaitu ujung ayat 26. Itu tentang fasik. Itu al-fasikin, ujung ayat 26. Lalu yang menjelaskan atau yang menafsirkan ayat 27. Nah, ini tafsir yang paling otentik, yang paling kuat, karena ini dua-duanya firman Allah. Kan ayat dengan ayat, seluruh ayat firman Allah ini hanya menghubungkan antara 26 dengan 27. Biasanya yang lebih dulu itu yang ditafsirkan. Yang nomornya berikutnya itu ya menafsirkan. Yang menafsirkan itu yang menjelaskan. Ya, tafsir artinya penjelasan. Nah, ini siapa al-fasikin? Pertama, alladzina, orang-orang yang kuduna,
itu kalau saya mengartikan gini, orang mengikat tali, bukannya dipertahankan tali ini tetap kuat, malah tali dibuka. Jadi nakhodo itu adalah melepas ikatan. Mestinya tali itu dipertahankan, tapi oleh dia dilepaskan. Tali itu dah Allah, perjanjian dengan Allah. Mimba dimisaki, setelah perjanjian itu kuat. Nah, jadi nomor satu orang fasik itu adalah iman itu tali. Jadi uraiannya kalau lambat nggak bisa. Sebetulnya makanya ya Allah, betul. Mestinya kalau ada anak SD masuk SMP, SMA, mestinya anak-anak yang unggul itu belajar agama. Karena agama itu berat, membutuhkan kecerdasan. Gitu. Kan sekarang di zaman modern anak-anak yang unggul nggak tertarik ke bidang agama. Baru sekarang harus dikondisikan lagi. Gitu. Nah, iman itu tali. Mestinya tali ini dirawat supaya tetap kuat. Sampai kapan? Sampai mati. Itu yang disebut dengan happy ending, husnul khotimah. Tapi orang fasik itu tali ini dibuat longgar, dilepas, dibuka ikatannya. Maka terjadi satu, longgar, lama-lama jadi putus. Maka orang fasik itu tahap awalnya nggak putus, longgar saja. Tali iman itu longgar. Nah ini yang semua melahirkan pandangan liberal. Ibaratnya bebas. Kenapa dia bebas? Karena talinya longgar. Kenapa longgar? Ikatannya dibuka. Ikatannya dibuka. Coba Bapak, tali kolornya Pak, tali kolor nih Bapak-bapak punya tali kolor. Lepas ikatannya. Lama-lama talinya bisa longgar ujung-ujungnya merosot kan lepas. Melorot kalau bahasa Indonesia. Nah, begitu. Saya pernah di satu forum, ini lagi cerita aja lah. Satu forum, Pak Asep, nggak benar tuh pernyataan Bapak. Wah, saya paling ngerti Al-Quran. Pernikahan beda agama nyaman-nyaman saja. Nyaman, rukun, damai, nyaman, bahkan menggambarkan tingkat toleransi yang tinggi. Jadi keluarga multi agama itu enak, nyaman, indah, nggak benar yang dikatakan Pak Asep. Oh, kan bingung jawabnya. Kan itu empiris. Waktu Natal kita ke gereja, waktu Lebaran semua ke masjid, berkumpul, makan, silaturahmi, nggak ada konflik. Justru kerukunan yang tinggi. Baik, tahu agama, enggak. Agama itu seperti tali, ada yang kuat, ada yang longgar, ada yang lepas. Atau seperti kapal selam, ada yang bergerak di permukaan, di tengah, atau di laut dalam. Ketika agama dipegang sedalam-dalamnya, maka orang itu menyelam. Ibarat membawa kapal selam berada di laut dalam. Kokoh. Kalau itu dipegang kuat, maka dia akan melihat, oh, yang di atas longgar. Karena arusnya ringan. Paling atas, paling longgar. Itu. Singkatnya, kalau agama tidak dijadikan
hal yang utama, tidak dijadikan dasar, tidak dijadikan yang utama, tidak dipertimbangkan, maka nyaman-nyaman saja nikah dengan yang beda agama. Jadi Anda merasa nikah beda agama nyaman karena agama ditinggalkan oleh Anda, gitu konkretnya. Anda meninggalkan agama. Anda tidak pakai agama itu. Hanya pakai nafsu, pakai syahwat, pakai selera. Ya nyaman saja karena Anda tidak pakai agama. Tapi begitu agama dipegang, Anda punya getaran, Anda punya pikiran, Anda punya pandangan. Ini masalah. Jadi Anda nyaman karena meninggalkan agama. Itu. Nyaman karena agama ditinggalkan. Sementara kita berpikir agama harus dipertimbangkan, takut sama setelah mati, takut akhirat. Jadi kata orang lain, lah ribet pakai agama. Ya ribet dah. Kalau tidak diikuti, Anda mau mengikuti atau mau resisten? Kalau pikiran Anda menolak, lalu Anda tarik, pasti ada resisten. Ribet itu resisten. Gitu. Satu. Jadi tergambar. Yang seharusnya terlihat, tidak terlihat. Yang seharusnya terasa, tidak terasa. Bebas-bebas saja. Karena Anda itu sebetulnya tidak memakai, tidak menggunakan, tidak memegang agama. Masya Allah. Yang kedua, itu satu, itu orang fasik. Yang kedua, wa yaqauna ma amarallahu bi ayyushola, memutuskan, yaqaun itu memotong, memutuskan, ma amarallahu bi ayyushola, apa yang oleh Allah diperintahkan untuk disambungkan. Ada dua tafsirnya. Pertama, relasi manusia dengan manusia. Kalau disambung namanya silaturahmi atau silaturahim, menyambungkan tali kasih sayang sehingga terasa dekat, terasa ada relasi, ada hubungan. Nah, kalau ini dibangun, anak kita akan mengikuti. Jadi mengenal dengan saudara. Tapi kalau kita jarang bertemu, jarang bertatap, jarang berkontak, anak kita tidak tahu itu dulur. Maka Anda memulai untuk yaqaun, memutuskan. Ada yang memutuskan sekaligus, ada yang memutuskan pelan-pelan. Gitu. Ini penting. Membangun relasi, membangun kohesi sosial namanya. Kohesi sosial itu kelompok sosial yang kuat karena satu sama lain saling mengenal, saling mengerti, saling memahami. Apalagi dengan dua. Bisa persaudaraan, saudara iman saja, bisa persaudaraan iman dan hubungan darah. Wah, iman dan hubungan darah itu masih ada kekerabatan dengan kita, sama-sama orang beriman. Itu satu. Yang kedua, memutuskan itu seharusnya pikiran, perasaan rohani dihubungkan dengan Allah. Seperti yang saya uraikan tadi, mulai zikir dan pikir. Mulai zikir yang tadi sudah dan pikir. Nah, sekarang zikir enggak, pikir enggak. Gitu. Jadi pikirannya jadi tidak hubungan dengan Allah. Nah, pikiran yang tidak hubungan dengan Allah itu namanya sekuler. Itu. Aduh. Ayat di sini ayat menyebutkan satu soin, yaitu tidak nyambung, tidak dihubungkan. Di tempat lain Allah menyebut tentang nah, pikiran-pikiran yang tidak dihubungkan dengan Allah, dengan sumber dari Allah, dengan wahyu, dengan Al-Quran, itu sekuler. Gitu. Jadi al-fasikin itu orang sekuler. Pantas saja peringatan dari Allah tentang nyamuk, tentang mikrobiologi tadi tidak kepikir, tidak dirasakan, tidak ditemukan manfaat dan kegunaannya. Itu ya al-fasikin itu. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh, membuat fasad,
Pasat itu membuat kerusakan di bumi. Nah, pasat di bumi itu dibagi 3. Bisa menghancurkan betul-betul bumi yang dihancurkan. Ekosistem dihancurkan. Nah, sekarang kan perusakan lingkungan. Nah, ini fisiknya. Selama ini yang ditafsir hanya ini saja. Itu tidak salah. Tapi dipersempit. Pesan Al-Quran yang luas jadi sempit. Hanya merusak lingkungan fisik. Nah, yang kedua, merusak itu adalah merusak pola pikir. Pola pikir yang tadinya nyambung kepada Allah, kenapa dia tidak nyambung? Dirusak. Dijauhkan. Pikiran orang dari agama, dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari Allah, itu dirusak. Jadi nyambung dengan ayat sebelumnya. Seharusnya disambungkan, malah sekarang dirusak. Karena dirusak jadi tidak nyambung, tidak bekerja, jadi error. Itu sunnah bid'ah. Yang ketiga, yang dirusak itu sistem. Sistem apa? Sistem hukum, sistem moral, sistem pertahanan, ketahanan. Ketahanan dan ketahanan itu memang yang tertinggi. Itu yang makro itu bangsa. Tapi yang mikro, keluarga. Ingin menghancurkan negara, kalau dulu perangnya makro, ya hancurkan aja, serang langsung seperti Kubulaikan, langsung nyerang negeri. Sekarang nggak gitu perangnya, perang simetrik sekarang, hancurkan keluarga. Kan keluarga, anak, pendidikan, apa dihancurkannya? Lewat makanan, minuman, lewat tontonan, hancurkan. Nah itu yufsiduna fil ardh. Itu pekerjaan orang fasik. Matur. Nah, gitu kira-kira. Subhanallah. Jadi bisa lingkungan fisik itu satu. Bisa yang kedua dihancurkan itu adalah hubungan dengan Allah, dihancurkan. Nyambung dengan pengertian yang kedua. Yang ketiga sistem, yaitu sistem hukum. Hukum ini kan penting untuk memastikan tertib sosial. Yang kedua, sistem moral. Yang ketiga, pertahanan dan ketahanan bangsa. Tapi itu tingkat makro. Makro itu besar. Itu susah. Ketahuan kalau menghancurkan bangsa. Hancurkan saja mikronya. Unit terkecilnya. Yaitu keluarga. Nah kalau keluarga hancur, ya mudah. Ketahanan, pertahanan bangsa. Caranya gampang. Ketika pemilu, sogok aja pakai uang. 50.000, 100.000, tertinggi 500.000 untuk satu suara. Senyum-senyum dapat uang 1.000. Padahal 5 tahun negeri kita diambil, dieksploitasi itu untuk kehancuran. DPR kan gampang melegalkan, bisa bancakan anggaran, bisa melegalkan yang menghancurkan negeri. Sebetulnya kalau rakyat sadar, tidak usah diambil, tidak akan mati, bukan orang kelaparan rakyat. Dihancurkan dengan politik uang. Itu salah ya. Saya kira sudah sampai di ujung kajian kita. Nah, jadi Puri hari ini ngajinya 2 ayat. Kebetulan sambung menyambung. Tapi saya tadi memfokuskan pada kasus nyamuk dan jasa dremik. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang terhormat. Masih ada waktu cukup sampai jam 9:30 untuk pendalaman.
Siapa yang akan memulai? Mangga, silahkan. Kita kembali ke ayatnya. Di uraiannya ada ayat. Nah, ini ayat 26. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau kita lihat antara Al-Quran dengan sains, ya, kenapa tadi kan ada beberapa kelompok, ada 3 kelompok ya Pak Asep ya. Kelompok pertama adalah orang yang mengerti Al-Quran, tapi tidak mengerti sains. Yang kedua mengerti sains, tidak mengerti Al-Quran. Yang ketiga Tidak mengerti dua-duanya. Sebetulnya itu sebagai suatu yang saya lihat dari pendidikan kita, ya kita lihat di Indonesia aja. Kita memang dari kecil sudah dipisahkan antara agama dengan sains. Nah, contoh-contohnya kalau kita lihat banyak pesantren-pesantren yang cuma mengisi pendidikannya itu cuma di agama, ya, di tentang Al-Quran, hadis, mengaji gitu. Sampai mereka suatu titik mereka sudah dewasa. Cuman kalau kayak kemarin saya juga ketemu orang-orang yang lulusan pesantren itu tidak mengerti tentang hal-hal tentang sains. Tapi juga ada kita sekolah yang melalui jalur sains, ya mulai dari SD yang sekolahnya umum rata-rata. Unsur pendidikannya kecil sekali tentang agama, ya kan? Akhirnya mereka seakan-akan sains itu suatu hal yang dewa buat mereka. Yang ketiga emang kelasnya orang-orang nggak mau belajar ya. Nah, ini memang kalau perlu kita perhatikan, sekarang kan memang sudah muncul istilahnya Islam, pendidikan Islam terpadu. Tapi kalau saya lihat juga porsi mengkawinkannya itu kurang gitu lah. Kenapa? Guru-gurunya juga masih punya pemikiran masih terpisah antara agama dengan sains. Nah, kita contohkan aja kalau keluarga kita seorang ibu ya dengan tambah pendidikan, tapi dibandingkan dengan ibu yang dengan pendidikan, itu cara mendidiknya berbeda, Pak. Anak yang sampai besar pun juga punya pengertian yang berbeda tentang pengertiannya. Kalau ibu yang dengan tempat pendidikan ya cuma sekedar istilah pendidikan yang cukup sedang-sedang aja, atau sama yang udah seorang ibu dengan pendidikan tinggi, itu anak yang kalau saya lihat beberapa keluarga itu punya kemampuan yang berapa, anak yang dihasilkan sampai besar itu juga berbeda. Ya daya pikirnya, daya ininya jelasnya. Tapi apalagi kalau mengatakan udah dikaitkan dengan tahayul lagi, repotnya lagi di situ. Jadi saya bilang sih sebetulnya hal-hal yang seperti itu harusnya memang dari sekarang antara pendidikan agama dan itu tidak bisa terpisahkan. Sebetulnya sains itu adalah satu pembuktian apa yang tertulis di Al-Quran. Itu yang saya pelajarin sih. Jadi Allah menerangkan segala sesuatu itu kita buktikan di Al-Quran. Termasuk bulan terbelah pun juga akhirnya terbukti benar-benar terbelah. Gitu kan? Di lautan yang ngomongnya ada jasa ternik yang memerlukan air tadi juga. Memang di laut dalam pun juga yang sampai yang kedalamannya tidak itu masih ada kehidupan. Tadi manusia nggak berpikir dalam segitu nggak ada matahari apa masih ada kehidupan. Ternyata ada. Di palung laut di Samudra Pasifik itu ada palung laut terdalam. Nah, artinya sebetulnya Allah menciptakan itu buat siapa sih? Ya kalau misalnya kayak seekor nyamuk gak diterapkan juga penciptaannya. Kita tahu seakan-akan nyamuk itu gak berguna ya Pak. Kita tahu buat kita jadi suatu wabah. Tapi kalau bagaimana dunia ini kalau nggak ada nyamuk? Itu salah satu rantai makanan ikan hilang. Mungkin kehidupan ini akan terganggu. Ya, harus seperti itu. Nah, kalau bakteri pun juga begitu. Coba kita salah menggunakan aja, kadang-kadang kita berada di lingkungan seperti Bapak bilang juga, kita berada di lingkungan yang bukan untuk kita di situ. Akhirnya kita memaksa, akhirnya nyamuk berinteraksi dengan kita seperti itu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi saya bilang kita yang harus bagaimana sebagai manusia atau sebagai ini untuk bisa memadukan antara sains dengan itu. Nggak bisa kita saling menolak antara agama aja atau sainsnya.
tapi dua-duanya harus menurut saya harus berjalan bersamaan. Begitu Pak. Ya, saya setuju, insya Allah. Dan sekarang upaya-upaya itu harus dimulai dan sudah cukup. Cuma tentu saja masih belum bisa mengimbangi, apalagi mengungguli yang berpandangan sekuler. Tidak apa-apa. Karena ini merangkak kita. Jadi kan Al-Quran itu menjelaskan kehidupan itu seperti roda berputar. Itu ada ayatnya. Watil kal ayyam nudawiluha bainas. Hari-hari itu kami putar di antara manusia. Sekarang apakah kita sudah mulai bangkit? Sudah nggak di bawah banget, sudah mulai merangkak begini. Tapi belum sampai ke puncak. Yang di puncak masih tetap kaum-kaum yang sebut saja kaum fasikun, kaum yang sekuler, kaum yang tidak mendasarkan kode agama, yang masih berpandangan negatif tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, gitu. Tapi kita nggak boleh diam, terus saja didorong. Salah satunya memilih pemimpin yang kembali bisa mengintegrasikan antara keindonesiaan dan keislaman. Jangan memilih pemimpin yang tidak mengerti Pancasila, tidak tahu bahwa Pancasila sedang digerogoti, dia tidak sadar bahwa dia diperalat, itu karena kapasitasnya terbatas. Itu mudah diperalat. Karena itu daya tahan, ketahanan itu salah satunya dengan ilmu. Insya Allah. Itu kira-kira komentar saya. Intinya saya agree with you. Ada yang lain? Adiknya ayatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, Pak Prof, masalah yang perjanjian itu di Kenapa? ayat 26 ya. Perjanjian. Oh, perjanjian. Oh, perjanjian itu tadi disebut, kita sebut, lihat dulu ayatnya ya. Nah, ini. Ahdallah min ba'di misaqih. Apakah itu yang dimaksud perjanjian primordial pada saat ditiupkan ruh di usia kandungan 4 bulan itu? Iya. Itu Al-A'raf ayat 172. Ya, gitu. Nah, intinya pada Al-A'raf ayat 172 itu Allah menciptakan manusia, lalu Allah menciptakan sistemnya terintegrasi antara khalik dan makhluk dan khalik. Selain Allah itu makhlukat yang diciptakan. Manusia berada paling unggul di antara ciptaan Allah. Bagaimana bisa terintegrasi dengan Allah? Yaitu pertama dengan tauhid. Maka pertanyaan dalam perjanjian itu kan, alastu birabbikum, apakah kamu menyadari aku Allah ini Rob kamu? Ternyata embrio janin menjawabnya bala syahid. Benar, kami menyaksikan. Berarti si embrio ini berdasarkan ruh yang bertiupannya, sisi kecerdasan ruhaninya, satu membenarkan Allah Rob. Dua, saya benarkan bersaksi Allah Rob. Kemudian punya pengalaman tanya jawab. Kan itu tadi Allah bertanya, ruh kita dalam rahim ibu kita menjawab, dekat dengan Allah dan mengenal.
yang kemarin kita diskusikan tentang konsep ma'rifah. Tapi ma'rifahnya bukan model Ronggo Warsito kemarin itu yang saya kritik hari Ahad. Masih ingat? Itu lain, itu jadi agak nyimpang, bukan nyimpang lah, bukan agak lagi, nggak pas dengan yang digambarkan Al-Quran. Saya bandingkan. Tuh, nah, gitu Pak. Jadi saat lahir seharusnya dirawat itu ahdallah itu. Orang yang beriman dikonfirmasi, Pak. Ya, karena cara konfirmasinya gimana? Ikuti bimbingan dari Rasulullah. Bacakan azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri terhadap bayi yang baru lahir. Karena di dalam azan dan iqomah itu ada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Maka terjadi konfirmasi. Lalu bagaimana dia melihat, mendengar prakteknya itu. Itu prakteknya. Termasuk juga praktek ketika hubungan dengan Allah ini harus melahirkan, membimbing 3 hal. Membimbing hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan hidup. Itu harus dibimbing oleh kesadarannya Allah sebagai Rob. Rob itu apa sih? Kan yang mengatur. Yang diatur tuh seluruh alam. Jadi kalau sekuler hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tapi tidak nyambung dengan yang ngatur Allah. Kan gitu. Ketika ngurusi alam, hanya manusia dengan alam. Sehingga alam dieksploitasi. Karena tidak nyambung dengan yang menciptakan dan ngatur. Jangan lupa. Rob yang ngatur. Bahasa sederhananya. Ngatur. Ketika lingkungan hidup dieksploitasi. Kenapa dari dieksploitasi? Karena tidak nyambung pikirannya, perasaannya, tidak nyambung dengan Allah sebagai Rob. Nah, sekuler itu kan membuat tadi tidak nyambung, putus, longgar, bebas. Itu Pak. Sekarang bisa dipahami kenapa Allah cerita tentang nyamuk, cerita tentang makhluk yang lebih kecil dari nyamuk, tapi kemudian disebutkan itu orang yang memutuskan tali dengan Allah setelah perjanjian itu kuat. Kalau sepintas, oh orang nyambung. Coba dalami. Oh nyambung banget ya. Gitu. Iya. Orang yang ngomong sembarangan itu tadi tentang agama, dia tidak takut bahwa ucapannya dicatat oleh malaikat, dicatat di dalam catatan amal dalam tubuh kita. Nanti kulitnya, kakinya, tangannya, pendengarannya, penglihatan akan jadi saksi. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah, longgar dari, mungkin masih sholat, mungkin masih beriman, tapi kesadarannya marginal. Itu tidak di inti, ini kayak lingkaran. Isinya di tengah inti. Kalau di pinggir, itu namanya pinggiran. Bahasa Al-Qurannya ala harfin, bahasa lainnya margin. Margin itu kan pinggir. Marginal, orang pinggiran. Kesadaran beragamanya yang tidak nyambung sama Allah, ke margin. Ini bukan bahasa saja. Buka Al-Quran, Pak Uli, baca surat Al-Ahad ayat 11. Di situ akan digambarkan orang yang beribadah kepada Allah di pinggir. Seharusnya di tengah dong. Ini di peri-peri. Peri itu margin, pinggir. Bahasa Arabnya ala harfin. Di pinggir. Coba buka surat 22 Al-Hajj ayat 11. Itu akan diceritakan oleh Allah ada sekelompok manusia yang beribadah kepada Allah di pinggir. Kalau menyenangkan, masuk dalam Islam. Kalau tidak menyenangkan secara materi, mundur.
Coba baca artinya saja. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya bukti, Nah, maka jika dia iya. memperoleh kebaikan, dia merasa kuat, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, dia rugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, beragama di tepi itu ya, dia di tepi. Tepi itu kan pinggir, margin. Menyembah Allah tapi di margin. Kalau mendatangkan kebaikan dunia, materi, lanjut dalam Islam. Tapi kalau dirasa pahit, getir, Islam tidak kondusif untuk kepentingan politiknya, kepentingan kehidupan dunia, tinggalkan. Nah, itu longgar banget. Itu contoh pastikan. Di sini hanya disebut harus diterjemahkan di tepi. Ya sama kan, di tepi itu kan di pinggir. Dan itu oleh Allah menyatakan rugi yang begitu. Nah, ketika kita beragama ke tengah, kan hambatannya banyak. Ke tengah itu sentral. Agama dijadikan inti, agama dijadikan kesadaran tentang Allah, jadikan inti, jadikan substansi, pusat gerakan. Kan di tengah itu yang menggerakkan. Bapak lihat teori tentang roda sepeda. Mana titik yang menggerakkannya? Pinggir atau tengah? Tengah. Makanya dari lingkaran pinggir itu ada jari-jari yang terhubung ke tengah. Tengahnya yang diputarkan, semuanya tergerakkannya. Tengahnya nggak terhubung sama Allah. Ya sudah. Karena itu wajib kita tidak golput, pilih calon pemimpin yang betul-betul bisa membawa Islam tengah. Nah, ketika di tengah bukan hanya untuk Muslim, kita juga mengakui ini negara bangsa. Gitu. Gitu kira-kira jelas Pak. Jadi terhubung kan dengan perjanjian primordial tadi? Subhanallah. Gitu penjelasannya. Untuk menjelaskan bahwa itu terhubung banget. Masih ada Pak Uli? Pak Dadi, ada yang sampaikan? Boleh, mangga. Mau banyak juga nggak apa-apa. Ini kelihatan belum berfungsi, belum aktif. Di Jawa Barat itu pernah punya pengalaman yang sangat pahit. Zaman dulu ada Madrais. Madrais itu menyimpang jauh ya, cukup menyimpang. Dari penyimpangannya itu didiskreditkan, dijauhkan oleh kaum muslimin, akhirnya didekati oleh orang-orang kafir, jadi akhirnya murtad. Nah, sekarang di Indramayu seperti itu juga. Didiskreditkan oleh orang Islam, diserang oleh orang Islam, sekarang mulai banyak yang mendekati orang-orang kafir. Saya khawatirnya itu santri yang sangat banyak, atasannya masih punya wibawa, nanti karena atasannya didiskreditkan, ditarik oleh orang kafir, saya khawatir para santri itu murtad. Ini kira-kira bagaimana cara penanganan yang terbaik dari negara maupun dari masyarakat muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ada dua pendekatan, Pak. Pertama, itu namanya bil adli. Ini saya menggunakan istilah Al-Quran. Bil adli itu penegakan hukum. Ini penting, penegakan hukum itu. Atau apabila setelah penyidikan itu ada bukti-bukti, Bapak ahli tentang hukum, bukti-bukti ini ada pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar. Itu penting penegakan hukum. Untuk apa?
supaya kalau dari sisinya ada efek jerah. Hukum itu penting, efek jerah. Kepastian hukum itu akan membuat orang jerah untuk melakukan tindakan atau aksi yang sama. Itu Al-Quran minta bil adli, penting. Tapi yang kedua, ada penekanan kedua, bil ihsan. Innallah ya'murukum bil adli wal ihsan. Ihsan itu dengan pendekatan humanitas, kebaikan. Nah, kalau kebaikan, maka Zaitun itu harus segera dibina. Nah, ini yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat. Kan mereka dipanggil ke Jawa Barat, ke Bandung, ke Gedung Sate. Gitu. Nah, ini kelihatan lambat. Siapa? Lalu diserahkan ke Kementerian Agama. Segera ambil. Kementerian Agama. Nah, tapi Kementerian Agama juga jangan cepat-cepat di NU-kan. Ini kan Kementerian Agama dominan NU. Ini saya ngomongnya terbuka saja nih. Gitu. Karena belum tentu sejalan pandangan keagamanya dengan NU. Nanti jangan ukuran umum aja dulu, diidentifikasi pandangan-pandangan keagamaan PG ini mana yang menyimpang. Cara mengidentifikasi ini bagi 3: akidah, syariah, akhlak. Akidah, tauhid, syariah, detailnya fikih. Itu kemudian akhlak ya sudah detail pada akhlak. Jadi mana yang pelanggaran akidah, mana yang pelanggaran syariah, mana yang pelanggaran akhlak. Gitu. Nah, tapi Kementerian Agama tahan, jangan di NU-kan, jangan menggunakan ukuran NU, ukuran Islam saja. Yang umum. Jadi kalau berbeda mazhab dengan NU, terima gitu. Tapi kalau nanti pakai ukuran NU, nggak sejalan dengan NU, ditolak. Nah, itu ngeri juga. Kementerian Agamanya kan sekarang didominasi oleh NU. Itu dominasi itu nggak bisa, nggak lurus. Misalnya contoh, bolehkah perempuan menjadi imam sholat yang tidak fikih? Nggak boleh. Karena itu ada aspek fikih, ada aspek etika, atau aspek akhlak. Nah, kalau ini sepakat, jangan mengambil mazhab yang memang dari dulu juga mazhab itu terbagi 2. Ada mazhab dominan, ada mazhab yang margin. Jangan yang margin dihidupkan kembali seperti cara pikir orang Barat. Oh, gitu. Nah, jadi hati-hati. Kalau Kementerian Agamanya mestinya merangkum 2 kelompok besar lah. Itu rangkumlah kelompok-kelompok di luar NU seperti Muhammadiyah, mungkin Persatuan Islam, gitu. Yang agak dekat dengan NU, Al-Wasiliyah, Mataul Anwar, PUI kalau di Jawa Barat. PUI kan masih ada di Jawa Barat di beberapa kota. Gubernur yang lalu itu malah ketua umum PUI, Kang Aher. Nah, gitu. Nah, kalau ukurannya seperti ini, oke, membinanya. Jadi jangan membina, sebab nanti boleh jadi pikiran-pikiran si PG dalam bidang fikih tidak sejalan dengan NU, tapi masih dibenarkan menurut fikihnya ormas yang lain. Gitu. Bisa dipahami? Oke, itu satu. Mana teliti? Lalu tentang kalau betul dia ngomong bahwa zina haram, lalu bisa ditebus dengan bayar 2 juta. Nah, ini zina haramnya dipertegas. Nah, ini bertentangan dengan fikih lintas madhab. Tidak ada perbedaan. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Maliki, mau Imam bahwa zina itu dosa besar. Bahkan penyelesaiannya dengan rajam atau dengan cambuk. Andai kata tidak dirajam, tidak cambuk, tapi jangan bisa ditembus dengan uang. Itu dari mana itu? Kan orang gampang dari uang 2 juta. Bisa bayar. Supaya dia bisa terus berzina, tapi bayar. Itu kan mirip dengan sebelah kan. Dosa bisa ditebus. Nah, kalau ini tegas. Ada unsur tauhid. Ada unsur fikih. Dan fikihnya lintas madhab. Apalagi pikiran dia. Gitu. Kalau betul bahwa dia itu sebetulnya Zaitun itu
sedang menghidupkan kembali pikiran Kartosuwiryo untuk bikin NII, maka harus dibina dengan mendalam, dengan dialog-dialog tentang deradikalisasi, dialog tentang bahwa mendirikan negara NKRI punya legalitas sebagai satu pilihan. Tapi jangan seperti Pak Menko ngomongnya berlebihan. Mendirikan Rasulullah, kamu berlebihan bela Pancasila sampai mengharamkan negara yang dibangun oleh Rasulullah. Emang dapat apa kamu dari jadi menteri, jadi Menko? Nah, itu berlebihan. Mestinya model negara Pancasila itu sah, bisa diterima, legal, meskipun bukan yang ideal. Nah, gitu. Tapi model Kartosuwiryo itu terlampau bermasalah, beresiko, diskusikan dengan matang selesainya. Kan gitu. Itu yang tertutup. Karena menurut para peneliti, psikologinya PG itu dia kepala negara. Kartosuwiryo digantikan imam kedua, imam ketiga, imam keempat. PG itu imam kelima. Dan Kartosuwiryo wafat tahun 62. Dieksekusi oleh pemerintah, oleh presiden, oleh teman sekelasnya lah. Waktu di Surabaya kan ya, teman satu kosan dengan Soekarno, sama-sama murid Cokro Aminoto, murid SMA Negeri 1 Surabaya. Gitu. Itu kira-kira. Jadi harus dirinci sedetail-detailnya, dan saran saya kalau agama tahan. Jangan menurut versi subjektif NU. Gitu. Saya terbuka saja ngomongnya. NU. Ya, karena kalau nggak terbuka orang bingung, mendingan terbuka aja. Mereka juga tidak sudah sewenang-wenang memanfaatkan NU untuk merambah seluruh Kementerian Agama. Gitu. Yang lain dianggap margin, dipinggirkan. Gitu. Jelas seperti itu. Saya kira itu sarannya. Dan itu insya Allah banyak yang ngomong seperti omongan saya ini. Mau nggak pemerintah itu, dan termasuk dalam hal ini Kementerian Agama, dapat limpahan ngurus Zaitun dengan cara yang benar. Insya Allah Zaitun milik umat, kembali kepada umat, dan terbebas dari unsur error dalam umat. Saya kira demikian. Seleksi supaya kebuka juga pikiran kita. Gimana? Boleh cukup. Bapak dan Ibu yang terhormat, kok masih ada yang mengikuti dari rumah? Apakah ada yang ingin sampaikan? Saya ingin menyapa Pak Helmi, Pak Ahmad Yani. Ada yang ingin sampaikan? Baik, kalau tidak ada, Bapak dan Ibu yang terhormat, sudah sampai di ujung dari kuliah malam ini. Mari kita mengakhiri taklim kita, kuliah kita dengan kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.